Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Pasti sehat dong ya. Gimana, udah mau siap belum buat pengajaran sekolah minggu hari ini, pagi hari ini? Kira-kira adik-adik di rumah udah pada mandi belum ya? Kira-kira udah pada mandi belum Kak di rumah? Kalau aku lihat sih kayaknya udah nih Kak, udah pada siap buat muji Tuhan hari ini. Kopel udah mandi belum? Udah dong Kak Fania? pastinya. Udah dong, aku juga udah siap. Kak Fania sehat? Sehat. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak IS undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Setelah itu nanti kita akan nyanyi Anak Tuhan Pergi ke Sekolah Minggu. Ayo Bang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah adik-adik, setelah kita menyanyikan pujian tadi, kayaknya udah capek nih ya Kak. Iya kayaknya udah semuanya. capek nih. Nah, tapi sebelum kita mau mulai pengajaran sekolah minggu kita hari ini, kita mau membukanya dengan berdoa dan memuji Tuhan. Sebelum kita mau doa pembuka, mari kita menyanyikan lagu Mari Masuk.
Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pagi hari ini Tuhan, kami sehat. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pengajaran sekolah minggu kami. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami bisa duduk manis, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Kak, beberapa bulan yang lalu adik-adik kan udah pada naik kelas tuh Kak di sekolahnya masing-masing. Iya. Nah sekarang sekolah minggu juga ada kenaikan kelasnya Kak. Oh, berarti kalau sekolah minggu naik kelas berarti ketemu sama abang guru sekolah minggu yang sama kakak guru sekolah minggu yang baru dong, Kak. Iya benar Oh, banget. tapi tetap online gak, Kak? Tapi ibadahnya tetap Oh, online, tetap di berarti rumah. kayak sama sekolah, kayak sekolah ya, kayak iya, online ya. betul. Oh, oke. Nah, nanti ada pengumuman buat kenaikan kelas juga. Terus sekarang kita mau menyanyikan lagu sebelum kita mau ngerimain firman Tuhan, Kak, minggu iya. lalu sama ayat hafalannya. Kita mau nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kupingmu, hati-hati gunakan kupingmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengingat firman Tuhan yang minggu lalu nih. Firman Tuhan minggu lalu itu tentang titah ke-8, yaitu Allah melarang kita untuk mencuri. Mencuri itu seperti apa sih? Mencuri itu mengambil sesuatu milik orang lain. Milik siapa aja? Teman, saudara, orang lain, bahkan yang kita nggak kenal sekalipun. Nah minggu lalu itu cerita Alkitabnya itu tentang Zakheus. Alkitab mengabarkan bahwa Zakheus itu berbuat curang dengan mengambil lebih dari orang yang meminjam uang padanya. Namun Zakheus mau mengakui kesalahannya, mau minta maaf, mengembalikan yang dia ambil, dan berubah menjadi orang yang baik. Apa hadiah yang Zakheus terima? Zakheus disayang sama Tuhan Yesus. Nah itu Kak,
firman Tuhan tentang minggu lalu. Nah, sekarang karena udah firman Tuhan minggu lalu udah kita inget-inget nih tentang Iya. Zakeus. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Kita Iya, mau ayat betul. hafalannya ada 2 Kak, dari kelas kecil sama kelas tengah sampai kelas besar. Nanti kelas kecil Kakak Yes, nanti kita bareng-bareng sama Kakak Yes, dan kelas tengah sama kelas besar itu nanti sama Kakak Opel. Kita mulai dari kelas kecil dulu ya. Kelas kecil itu kita bareng-bareng sama ucapin ya. Mata, telinga, mulut, dan pikiranku untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kalau dari kelas tengah itu ada dari Lukas 19 ayat 10. Kita sebutin sama-sama ya adik-adik. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, tadi tuh udah ngingetin firman Tuhan minggu lalu, udah ayat hafalan kelas kecil, terus kelas besar sama kelas tengah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan Alkitabnya, kita mau nyanyi 1 buah lagu sambil sikap berdoa. Mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan mendengar firman-Mu. Adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita dapat mendengarkan dengan baik, dan semoga adik-adik di rumah juga dapat duduk dengan diam, dengan tenang, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Baik? Pasti baik ya adik-adik di rumah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 20, itu untuk adik-adik kelas kecil dan tengah, dan Mazmur 34 ayat 14 untuk adik-adik kelas besar. Yuk kita baca dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, terus kita akan membaca Mazmur 34 ayat 14. Ini untuk kelas adik-adik kelas besar.
Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik, abang mau melanjutkan firman Tuhan dari minggu lalu, yaitu titah ke-9. Temanya memahami maksud dari titah ke-9. Nah, titah ke-9. Yuk kita sama-sama ucapkan ya adik-adik. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah, Allah memperlengkapi kita dengan bagian tubuh yang lengkap. Apa aja itu adik-adik? Ayo sebutkan adik-adik kelas kecil, coba apa aja. Nah, yang pertama untuk melihat. Untuk melihat itu apa? Adik-adik, pintar, mata. Terus yang kedua untuk berjalan. Apa adik-adik? Hebat, yaitu kaki. Terus yang ketiga itu untuk mendengar. Apa ya? Adik-adik kelas Sion B ada yang tahu? Iya betul, hebat sekali adik-adik kelas Sion B itu telinga. Terus yang keempat untuk memegang. Yaitu apa ya? Hebat sekali, betul, tangan. Terus yang kelima untuk mencium bau sesuatu. Apa ya? Kalau ada makanan yang enak, ciumnya pakai apa? Betul adik-adik, pakai hidung. Nah, terus adik-adik pandai sekali ya. Nah, terus adik-adik, Abang Daniel punya gambar ini. Gambar apakah itu? Ada yang tahu adik-adik? Betul, gambar mulut. Nah, apakah Tuhan Allah yang membuatnya? Betul sekali, Tuhan Yesus yang membuat mulut. Nah, sekarang coba tebak, apa saja ya yang jadi bagian mulut itu? Yang pertama apa? Yang pertama bibir. Terus yang itu apa lagi tuh? Ada gigi. Yang di dalam ada lidah. Nah, mulut berguna untuk apa adik-adik? Yang pertama untuk makan. Yang kedua untuk minum. Yang ketiga untuk bicara. Nah, bicaranya itu apa ya? Ada bicara yang baik, ada bicara yang buruk. Nah, terus firman Tuhan hari ini Abang mau dari Mazmur 34 ayat 14. Abang akan bacakan untuk adik-adik semua. Kita harus menjaga lidah dan bibir terhadap hal yang jahat, terhadap bicara yang tidak benar. Nah, contoh bicara yang tidak benar itu apa ya adik-adik? Yang pertama ada berdusta atau berbohong. Terus fitnah, berkhianat. Artinya berdusta apa ya adik-adik? Yang pertama itu bicara yang tidak benar tentang orang lain, berarti itu fitnah. Yang kedua, bohong atau tidak jujur tentang sesuatu. Yang ketiga, jika berjanji tapi tidak menepati, itu namanya berkhianat. Berarti itu berbicara yang tidak baik atau jahat. Nah, terus di Alkitab ada juga yang pernah melanggar firman Tuhan dengan berdusta atau berbohong. Siapa ya adik-adik? Ada yang ingat? Nah, yang pertama itu ada orang Farisi dan imam-imam. Mereka selalu bicara yang udah benar tentang Tuhan Yesus, tapi mereka memfitnah Tuhan Yesus. Yang kedua ada Kain. Nah, ada yang ingat? Waktu dia membunuh Habel dan Allah bertanya, di manakah Habel? Nah, terus apa ya? Jawab si Kain. Kain bilang, Kain itu berbohong pada Allah. Dia bilang dia tidak tahu di mana adiknya si Habel. Nah, Allah menghukum mereka karena mereka terus bohong dan tidak mau
bertobat. Nah, yang kedua yaitu Petrus. Murid siapa? Muridnya Tuhan Yesus yang berbohong pada waktu ditanya apakah dia murid Tuhan Yesus. Tapi apa jawab si Petrus? Dia bilang bahwa dia bukan muridnya Tuhan Yesus. Berarti dia berdusta. Nah, Allah mengampuninya dan membuat Petrus jadi pemberita firman Tuhan yang hebat karena dia mau mengakui kesalahannya dan bertobat. Nah, adik-adik sekolah minggu, Allah itu suci dan kudus. Terus Allah membenci dosa, juga dosa berdusta atau berbohong. Allah akan menghukum orang yang melakukan dosa berulang-ulang dan tidak mau bertobat. Tapi Allah juga kasih. Allah selalu memberi pengampunan bagi orang yang berdosa yang mau mengaku dan bertobat. Karena itu adik-adik sekolah minggu harus Harus setia lakukan perintah Tuhan seperti yang kita pelajari pada hari ini, yakni hukum Taurat yang keberapa tadi? Yang ke-9. Jangan berdusta, jangan berbohong kepada siapa saja, terutama kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau mama dan papa tanya sesuatu atau minta tolong sesuatu, jawab dan lakukan dengan benar. Contohnya, kalau mama bilang, "Dari mana kamu?" Terus papa juga bilang, "Jangan main terus ya." Terus jawab adik-adik sekolah minggu gimana? Harus jawab dengan jujur dan benar. Terus jangan fitnah temanmu. Terus jangan bicara yang tidak benar tentang temanmu. Terus jangan kasih cerita atau informasi bohong kepada orang lain. Karena jika kita mengasihi teman atau sesama dan berlaku jujur, selalu berkata yang baik dan benar, maka Tuhan Yesus akan senang dan selalu mengasihi siapa? Mengasihi kamu dan juga saya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik di rumah dapat melakukan firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik dan mama dan papa juga yang ada di rumah. Semoga mama dan papa dan juga adik-adik diberikan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya dan jauhkan dari virus-virus yang mematikan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu dan juga seksi sekolah minggu. Semoga diberikan kesehatan, semoga dapat melakukan ibadah online setiap minggu. Nah, tadi udah dengerin firman Tuhan, sekarang balik lagi sama Kak Ies, sama Kak Fania, sama Kak Opel. Kita mau ngelakuin aktivitasnya tuh ada 3. Ada untuk kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar. Nanti akan dijelaskan sama Kak Opel, sama Kak Fania, sama Kak Ies. Nah, sekarang kita mulai buat kelas kecil dulu ya, Kak Opel, silakan Kak Opel. Nah Kak, kalau misalkan dari kelas kecil itu ada dibagi 2, Kana A sama Kana B, dan Sion A dan Sion B. Kalau misalkan yang Kana A dan Kana B itu ada aktivitasnya adalah berhitung dari 1 sampai 9, setelah itu mengucapkan tita ke-9 yaitu jangan berdusta. Kak, tolong pegangin dulu. Kak Opel contohin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Tita ke-9, jangan berdusta. Nah, kalau yang kelas Sion A sama Sion B itu tugasnya adalah menulis angka 1 sampai 9. Bisa di kertas HVS seperti ini, terus nanti minta tolong mama buat titik-titikin, didot-dotin supaya kamu tinggal garis-garisin aja. Boleh juga cari gambar dari Google, nanti kalian tinggal garis-garisin aja. Tapi kalau misalkan mau ambil dari Google, hasil printnya itu jangan terlalu kecil, nanti nggak bisa kelihatan. Nah, setelah di print dan setelah digambar semuanya, hasilnya itu kamu pegang, terus nanti minta tolong mama rekam. Nah, sambil pegang itu kamu bilang Tita ke-9, jangan berdusta. Nah, selanjutnya boleh silakan Kak Fani. Selanjutnya kelas tengah terbagi menjadi 2 juga, Nazaret, Bethlehem, Betania, sampai Yeriko. Nah, kelas Nazaret Bethlehem itu kita berhitung mulai dari 1 sampai 9, tapi pakai 2 bahasa, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Setelah itu langsung mengucapkan Tita 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah, setelah itu, setelah kalian berhitung 1 sampai 9 pakai bahasa Indonesia dan bahasa Batak, terus mengucapkan Tita ke-9, langsung direkam. Nah, selanjutnya kelas Betania dan Yeriko sama berhitung dari angka 1 sampai 9 menggunakan bahasa Batak dan bahasa Inggris. Lalu langsung mengucapkan ayat hafalan Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia, dan langsung direkam ya adik-adik. Nah, untuk yang kelas besar, kelas Yudea dan Yerusalem, aktivitasnya kita mau bermain dengan origami. Origaminya Kakak Yes ngambil yang warna orange. Nah, ini nanti kita mau bikin mulut dari origami. Nanti cara-caranya nanti bakal di-share ke kalian semua. Terus nanti sesudah bikin origaminya, nanti direkam, terus mengucapkan ayat hafalannya. Kayak gini ya, contohnya Kakak Yes contohin. Jadi nanti ini dipegang origaminya, terus nanti mengucapkan ayat hafalannya. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, nanti itu direkam, ya adik-adik. Nah, itu aktivitas kita buat minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk direkam, terus dikerjakan dengan benar. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi papa mama, selamat pagi buat opung semua. Hari ini kita akan mengumumkan kenaikan kelas buat adik-adik sekolah minggu dari mulai kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Adik-adik semua duduk yang rapi ya, supaya adik-adik mengingat siapa nama kakak sekolah minggunya, abang sekolah minggunya, serta pemusik dan pendamping di sekolah minggu. Buat adik-adik semua duduk yang rapi ya. Kakak akan membacakan dari mulai kelas kecil, yaitu kelas Kanaa. Kelas Kanaa itu usia dari 0 sampai 1 tahun 6 bulan. Kakak sekolah minggunya Kak Tasya Silaen dan pendamping Kak Dea Situmorang, pemusiknya Abang Ferdinand Manurung. Untuk kelas Kana B itu usia 1 tahun 7 bulan sampai umur 3 tahun. Guru sekolah minggunya Kak Lina Boru Panjaitan, pendamping pemusik Kak Ruth Boru Panjaitan, Abang Runggu Sianturi. Dan untuk Sion A yaitu umur 3 tahun sampai 4 tahun atau playgroup. Guru sekolah minggunya Kak Yes Boru Hutapea, pendamping sekolah minggu Kak Angel Boru Situmeang, dan pemusik Bang Willy Napitupulu. Untuk Sion B yaitu umur 4 tahun sampai 5 tahun, yaitu kelas TKA. Guru sekolah minggunya Kak Fania Boru Simanulang,
pendamping sekolah minggu Kak Yunita Boru Hutajulu, dan pemusiknya Bang Luis Lumban Gaol. Selanjutnya kelas Nasaret, yaitu umur 5 tahun sampai 6 tahun atau TKB. Guru sekolah minggunya Kak Cynthia Boru Silitonga, pendamping sekolah minggu Kak Opel Boru Hutajulu, dan pemusiknya Bang Indra Manurung. Kelas Bethlehem, yaitu anak kelas 1 SD, guru sekolah minggunya Kak Evin Boru Simangunsong, dan pendamping sekolah minggu Kak Opri Boru Pandiangan, dan pemusiknya Bang Hiskia Pangaribuan. Selanjutnya kelas Betania, yaitu kelas 2 SD, guru sekolah minggunya Kak Anita Hutajulu, pendamping sekolah minggu Kak Lucy Boru Pakpahan, dan pemusiknya Bang Ruben Sitompul. Selanjutnya kelas Yeriko, yaitu kelas 3 SD, guru sekolah minggunya Kak Tere Boru Sihite, pemusik dan pendamping Bang Sarlin Siregar, dan Bang Ramos Tampu Bolon. Kelas Yudea, yaitu kelas 4 SD, guru sekolah minggunya Bang Daniel Gurning dan Kak Eli Boru Siagian, pemusiknya Bang Oknil Hutajulu. Kelas Kapernaum, yaitu kelas 5 SD, guru sekolah minggunya Kak Ledis Boru Simanjuntak, dan pemusiknya Bang Ando Situmorang. Yang terakhir, kelas Yerusalem, yaitu kelas 6 SD, guru sekolah minggunya Bang Daniel Manurung, dan pemusiknya Bang Stanley Simanjuntak. Semuanya sudah dibacakan untuk kelas sekolah minggu dari umur 0 sampai kelas 6 SD. Buat adik-adik semua pasti sudah mengetahui kakak dan abang guru sekolah minggu serta pendamping serta pemusiknya. Diingat ya adik-adik. Untuk kelas kecil yaitu Kana A sampai Sion B, perpindahan kelasnya lihat dari usianya. Mama dan papa bisa menanyakan langsung nanti ke kakak sekolah minggunya. Dan satu lagi, untuk WA grup per kelas tetap berlaku, kakak dan abang sekolah minggu yang baru akan masuk ke grup tersebut. Dan mama dan papa serta opung semua bisa menanyakan ke kakak sekolah minggunya apa yang kurang jelas. Jadi selama pandemik ini kita berkomunikasi, adik-adik bisa berkomunikasi maupun mama, papa, serta opung semua melalui WA grup. Terima kasih.
Oke adik-adik, sebelum kita mau menutup pengajaran sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kakak Yes punya pengumuman buat adik-adik. Didengarin ya pengumumannya. Jadi yang pertama, itu hari ini kita ada acara kenaikan kelas sekolah minggu dan pertukaran kakak dan abang sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, untuk pengajaran kelas hari ini, kakak dan abang tetap menunggu kiriman video dan fotonya ya. Meskipun reward poinnya sementara tidak ada, karena selama bulan September adik-adik akan menukarkan poin-poinnya dengan souvenir yang sudah disiapkan di setiap hari Minggu pada jam-jam ibadah di ruang aula. Jika ada kupon tahun 2020 yang didapat sebelum pandemi pas masih di kelas, itu harus dibawa ya. Pengumuman ketiga, kita akan tetap melakukan ibadah dan pengajaran kelas sekolah minggu secara online sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Maka dari itu, kakak dan abang sekolah minggu juga berharap mama, papa, dan opung boleh memberikan ide atau saran untuk pelayanan sekolah minggu online kita selanjutnya. Pengumuman yang keempat, bulan September kita sudah ada di kelas yang baru ya. Selama bulan September, adik-adik diwakili mama papa boleh ambil. Yang pertama, itu hadiah lomba Parheon, yaitu ada CCA, fashion show, pakaian adat Batak. Terus yang kedua, ada lomba Pasca, yaitu menghias telur, bernyanyi bersama keluarga. Yang ketiga, ada souvenir setiap ASM yang sudah mengikuti aktivitas Pasca di rumah. Ada mencari telur dan lomba-lomba. Terus ambilnya di setiap ibadah umum di aula, jamnya akan diinfokan lagi. Lalu nama-nama akan diinfokan kembali. Nah adik-adik, kita akan menutup pengajaran online kita bernyanyi Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Ayo abang. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas, dadah.